Polda Papua Barat kembali membuka pencarian hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, saat hendak melakukan penangkapan terhadap kelompok kriminal bersenjata pada akhir Desember lalu. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan, dalam konferensi pers yang digelar Polda Papua Barat. Turut mendampingi Kapolres Teluk Bintuni AKBP Koirudidin Wahid, Kepala Basarnas Manokwari, dan para saksi yang ikut saat melakukan operasi KKB. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ongki Isgunawan mengatakan bahwa Polda Papua Barat segera melakukan pencarian tahap ketiga sesuai hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 RI bersama keluarga korban dan Polda Papua Barat pada Senin 17 Maret 2025. Ongki juga mengatakan saat ini tim sedang disusun dan telah bersurat dengan pihak terkait untuk melakukan pencarian tahap ketiga. Polda sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kemudian dari operasi damai Karten. Saat ini helikopter yang ada di damai Karten sedang tahap dirawat ya, maintenance rutin sekitar semingguan ini. Kemungkinan minggu depan kalau sudah ready, sambil kita menyiapkan surat-surat yang diperlukan untuk rekan-rekan dari Basarnas dan TNI dan sebagainya nanti akan kita libatkan dalam operasi pencarian yang tahap ketiga. Sebelumnya Kapolres Teluk Bintuni AKBP Koirudidin Wahid menyebutkan bahwa selama ini pihaknya sudah melakukan segala upaya dan melakukan pencarian bersama tim dan masyarakat serta keluarga korban. Namun karena faktor cuaca dan kondisi sungai yang cukup deras, ditambah sungai tersebut merupakan tempat tinggal buaya dan termasuk dalam zona merah, sehingga pencarian menggunakan helikopter tidak bisa terus-menerus dilakukan pendaratan di lokasi hilangnya Kasat Reskrim Tommy Marbun. Dan bebatuan yang besar menghalangi selama proses pencarian. Jadi bentangan alam per beberapa hari jika hujan deras, maka bentangan alam tersebut berubah. Terdapat beberapa titik pendangkalan. Artinya jika terjadi hujan atau banjir, maka bentangan alam tersebut berubah dan terjadi pendangkalan. Kurang pengalamannya motoris dalam menuju arah sasaran pencarian, karena wilayah tersebut belum pernah disentuh oleh masyarakat setempat, artinya terisolir, kecuali di kelompok KKB Pakuda 4 Sorong Raya. Yang selanjutnya yang kelima, tempat atau sarang dari hewan predator buaya. Wilayah yang sangat sulit serta tajam dua kejadian laka air yang dialami oleh tim pencarian pada tahap kedua. Helikopter damai Karten milik Polri tidak dapat melakukan pendaratan secara kontinu terus menerus dikarenakan daerah tersebut merupakan zona merah sesuai dengan STR yang dikeluarkan oleh Polres. Salah satu aja yang dapat kami sampaikan. Salah satu anggota Reskrim Polres Teluk Bintuni, Bribtu Brando Peter Eman Ratu, pada kesempatan itu juga menjelaskan pertanyaan keluarga korban tentang body pass dan handphone serta perlengkapan Ibtu Tommy Marbun yang ada pada anggota. Ia menjelaskan saat itu Kasat Reskrim Tommy Marbun bersama dengan tim harus menyeberang sungai yang cukup dalam dan deras sehingga perlengkapan anggota harus ditinggalkan di seberang. Dari rekan-rekan media soal body face helm milik Ibtu Tommy kenapa sampai bisa kembali. Jadi pada saat itu di TKP rekan-rekan personil yang melakukan penyeberangan itu dengan cara berenang sehingga tidak menggunakan body face atau helm, dan sudah jelas pada RDP yang Komisi 3 kemarin keluarga Ibtu Tommy sendiri sudah menampilkan video pada saat rekan-rekan personil melakukan penyeberangan. Di situ jelas bahwa bukan hanya Ibtu Tommy saja yang tidak menggunakan peralatan tersebut, rekan-rekan semua yang melakukan penyeberangan tidak menggunakan barang-barang tersebut. Semua dititipkan atau ditinggalkan kepada kami yang stay di pos 2. Terima kasih. Sebelumnya, Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang tergelincir di Sungai Rawara, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni dalam operasi penangkapan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada Rabu 18 Desember lalu. Tim Liputan mengabarkan.